Salah, pembukaan dulu. Kembali lagi bersama Otong dan Enok. Tapi kali ini Otongnya aja, Enok biarin di kamar. Kita hari ini udah nyampe di Denpasar lagi. Dan kita ngobrol lagi sama Mas Mar. Berdua aja. Nih, Mas, lu udah berapa tahun Mas di Bali, Mas? 5 tahun. Selama 5 tahun nikah berapa tahun? Nikah 3 tahun, mau 4 tahun, tahun ini 4 tahun, 2016 4 tahun ya. Kan lu tau lah maksudnya kehidupan nakal lu zaman dulu di Jakarta gitu. Berarti sebelum ketemunya ini udah ngalamin dong nakal-nakalnya di Bali. Kagak, gue di Bali gak nakal. Yang bener. Kagak. Wah, mending gue matiin ini videonya. Kagak, di Bali gue gak nakal. Enggak, gue tuh mau tahu malahan. Jadi nakal-nakalnya di Bali tuh gimana gitu loh. Malah lu nggak nakal di Bali. Gue kalau di Bali Enggak, nanti kalau begitu ini video selesai terus diupload, ya ini gue blok, jadi nggak bisa nonton. nanti pakai akun gue bisa ya. Kagak, gue kalau di Bali sebenarnya cuman Kencengan minum. dikit lah. Gue di Bali sebenarnya cuman ya batas minum lah. Udah nakal lu cuma sampai segitu doang. Ini konteks nakal apa sih? Konteks Gue nakal takut tuh, salah ngomong lah. konteks nakal tuh misalkan Main cewek, party, melacur gitu. iya main cewek melacur gitu. Nakal kan gitu, banyak tuh. Jadi kita lihat senakal apa Mas Mar tuh di Bali tuh gitu. Atau Bingung sih kalau ngomongin nakal ya. Kayak misalnya kalau mabuk-mabukan hitung nakal apa enggak? ya pesta lah gitu ya. Pesta apa mabok-mabokan doang nih? Dugem itu nakal nggak? Ya, Gue ada satu momen ya. ya. Jadi dulu ada apa namanya klub di Beach Walk kan. Apa tuh namanya? Velvet Hypnotize. Ah, Nah, udah itu free flow kan. Ya gue sempet tuh cerita yang sebelumnya kan. apa video sebelumnya? Video sebelumnya. Itu jadi gue dulu sama teman-teman gue, sama bos gue, sama bininya. Terus berberapa kita? Berempat atau berlima lah. Berempat atau berlima. Iya. Terus udah gitu tadi gue mau ngapain? Nah, habis free flow cabut, pindah nih. Bininya bos gue pindah mau joget doi. Pindah klub tuh. Pindah ke klub. Nah, Terus akhirnya pindah ke, dulu masih ada namanya apa, Sky Garden. emang sekarang udah nggak ada? Nggak ada, tutup men. Oh, Terus udah gitu pindah ke sana, masuk karena emang kita rencana nggak, gue udah bilang nih sama bini bos gue kan, jangan buka botol. Gue udah berada setengah obam tuh kan. iya. Terus bilang di sana jangan di sana ngebiarin aja, joget aja lah. Gue bilang nggak usah buka botol. Iya. Iya Mar gitu. Akhirnya masuk kan, karena kita nggak buka botol, bayar apa namanya, bayar masuknya. Nah, Dulu nggak salah 150 apa? nah. 150 terus dapat, lu boleh minum, bebas minum apa? Oh, pilih. Ya bir atau Whisky cola. ya gitu lah. Iya. Gue lagi tuh ambil apa ya, ambil Corona nggak salah deh. Gue ambil Corona, udah tuh masuk, pas di tengahnya tuh, di hall tengahnya kan, di lantai berapa sih, lantai 1 ya. Pas di tengahnya, karena kita emang nggak buka botol jadi nggak dapat sofa kan. Nah akhirnya lagi di situ gue joget sama teman gue. Pas gue balik ke meja udah ada tequila men. Udah ada tequila, Ada botol tuh. udah ada botol. Gue kaget kan, katanya nggak buka botol. Iya Mar, gue lagi ini yang ngomong bininya bos gue. Gue lagi pengen minum Mar. Oh ya udahlah, minum deh gitu. Akhirnya gue joget ditarik, suruh bantuin minum. Udah lah kan, namanya haus ya kan. Ya udah minum berjoget gitu. Itu nggak kerasa tuh. Yang terakhir pokoknya posisi botol terakhir yang gue inget ya, itu masih di leher men. Akhirnya masih di leher. Masih Ya, banyak dong berarti. Masih ada 3/4 lah. Udah gitu, gue tinggal set joget, udah tos. Pas
nggak tahu gimana gue bangun itu gue tiduran men di meja. Tidur Gue tidur di meja. Itu gara-gara dibangunin sama teman gue. Mar bangun mar. Pas gue nengok set, itu semua udah terang. Sekeliling gue udah terang. Meja-meja round table itu kursi-kursinya udah pada di atas kan. Anjing, udah tutup dong berarti itu. Udah tutup, tinggal sisa berdua gue sama teman gue doang berdua tuh. Udah gitu sini muka penuh muntahan, meja basah, muntah-muntah gue gitu kan. Terus pas gue liat jam, itu jam 7 pagi man. Anjing. Jam 7 pagi itu. Akhirnya gue cabut dah. Emang saat itu tuh malamnya gue bawa motor. Gue bawa motor, teman gue bawa motor juga. Udah tuh dongkol kan, anjing anak-anak pada MT banget, kagak ngebangunin gue segala macem gitu kan. Terus akhirnya gue mau keluar nih dari VIP-nya itu, anjing jalannya lewat mana gue lupa kan. Akhirnya ada rolling door gitu, gue gedor. Udah ada security di luar itu. Pak udah. Terus akhirnya security bingung kan, ada orang di dalam. Kamu siapa kata gitu. Saya pengunjung semalam pak, bilang itu. Kamu ngapain ini ketiduran lagi? Goblok. Akhirnya udah dikasih keluar. Teman gue ngambil motor, gue malah boncengan dia men. Gue boncengan sama dia. Gue ke kosan. Gue sampai kosan. Udah nih tidur lanjutin tidur jam 7 pagi, bangun kan lapar tuh pasti jam 11-an apa setengah 12 lah. Bangun, teman gue ngebangunin gue, Mar, gue lapar nih Mar. Ayo makan dah gitu. Turun tuh cuci muka segala macam, turun dari kosan ke parkiran motor di kosan. Temen gue udah naik motor, udah di atas motornya. Gue pegang kunci motor kan, motor gue mana ya kata dia. Anjing motor gue hilang, gue bilang bangsat motor gue hilang. Baru pas di situ gue nginget kan, tadi pagi gue boncengan sama lu, motor gue berarti masih ada di Sky. Anjing. Jadi lu balik lagi ke Sky tuh? Masih ada motor lu tapi? Masih, soalnya Bali aman pulang gitu kan. Tapi inget-inget tequila tuh, inget pas zaman kita juga ke Sky juga tuh kejadiannya ya. Oh yang sama ini ya, sama yang ada Erik sama si siapa namanya? Sally. Iya. Itu tapi emang tequila tuh emang bahaya tuh ya. Jahat tuh tequila. Jahat bener. Jadi ceritanya kita tuh berapa tuh Mar lagi tuh? Berenam tuh ke Bali liburan. Sebelum berangkat karena menghemat budget. Itu yang kita ini ya, yang ada apa namanya? Kombennya itu yang kita tarik. Iya, itu tuh. Nah, jadi pokoknya hidup gua sama dia tuh penuh dengan alkohol. Dulu. Jadi tequilanya itu kita minum dulu nih sebelum berangkat. Istilahnya buat apa namanya? Welcome drink. Welcome drinknya tapi di hotel, men. Welcome drink dulu. Sebotol berenam tuh, muter cepet gitu. Akhirnya kita berangkat tuh ke Sky. Mungkin gara-gara itu tuh Sky makanya tutup tuh ya. Banyak yang kayak gitu tuh. Sorry ya bos Sky. Ya, Sky buka lagi lah. Udah tuh akhirnya kita masuk tuh ke Sky. Kita mau, tapi di Sky kita tetap beli botol. Kita buka sofa, kita beli tequila lagi men. Tapi beda merek. Misalkan yang pertamanya Jose Cuervo, yang keduanya tuh apa gitu, apa B gitu lah kalau nggak salah. Apa ya gue juga lupa. Nggak tahu Bumblebee dah. Nah udah gitu kita mabuk semua. Udah tuh paling asik joget di depan kan. Udah gitu ada 2 orang mau pulang karena udah nggak kuat, udah mabuk parah juga. Gue bilang enggak, gue nungguin sepupu gue nungguin si Mario. Oke, bang gitu. Udah tuh mungkin itulah ya, tequila tuh jahatnya tuh bikin kita tuh bener-bener hangover. Sampai akhirnya kita bisa tahu kejadian semalam tuh dari apa? Kamera handphone men. Dari galeri itu baru kita tahu. Anjing ternyata kita semalam itu kenistaan yang kita lakukan semalam. Home band kita tarik lah. Home band kita ajak foto. Tapi itu home bandnya cowok loh. Iya cowok. Yang kita tarik ajak minum cowok, bangsat banget. Gua takut ternyata kita tuh gay gitu kan. Anjing. Ngeri banget. Tapi kan lu kan sering nih Mar ke
pantai di Bali gitu ya, banyak turis-turis Asia, Eropa. Lu lebih suka mana, Mas? Asia, Eropa, man? Gue lebih suka lokal kan. Lokal tuh lebih anget. Ngelihatnya gitu ya. Lebih anget. Berarti lu ya lebih ke Asia lah berarti. Iya. Gue nggak tahu sih. Gimana sih? Gue nggak tahu sih. Gue bukan pemain sih. Tapi kan ini kan bisa ngelihat. Udah lah. Oh ya. Kita skip lah pembicaraan tentang perlokalan dan interlokalan. Kita sebenarnya lagi ada di hotel nih. Tapi ini bagus banget. Ini bisa di flip nggak sih? Nggak bisa kayaknya. Tapi man, tadi sih ada Eropaan. Wow. Jadi ini kenakalan apa lagi, Mat? Yang kalau nggak minimal lu pernah denger cerita apa gitu kenakalan yang ada di Bali? di Bali nggak kayak ini sih ya, nggak kayak di Jakarta sih ya. Maksudnya kayak lu mau nakal kayak apa, model-model apa tuh namanya kemarin ditutup sama itu tuh. Oh, yang lokalisasinya Iya, itu. kayak gitu-gitu sebenarnya sih ini nggak ada sih. Cuman kalau di sini kan kebanyakan, kalau misalnya lu yang baru pertama kali ke Bali nih, gue bingung nih mau stay di mana, di Kuta, di Seminyak, di Canggu, di Ubud gitu. Nah, tergantung nih lu tuh passionnya kemana. Jadi kayak Iya bener nih, gue kok passionnya apa? Iya, gue lebih demen yang ada apa namanya klub. Lu mending stay di Kuta, Legian gitu. Tapi kayak gue lebih suka yang suasananya tuh tenang. Lu better ke Ubud. Lu demen yoga, pagi-pagi yoga gitu kan. Itu mending ke Ubud. Atau kayak misalnya lu lebih ke anak-anak hipis gitu kan, lu ke Canggu lah. Oh, tapi ini yang menarik nih, yang yoga lu ke Ubud. Emang maksudnya kalau misalkan lu anak klub, berarti kan di situ emang banyak klubnya. Nah, kalau misalkan lu demen yoga, lu ke Ubud, emang di situ banyak tempat yoganya? Enggak, maksudnya kan kayak sana lebih suasananya, misalnya lu stay di villa atau di hotel di Ubud gitu. Otomatis kan kayak lebih tenang, lebih nyaman lah dibanding kayak misalnya lu ke apa namanya, ke daerah Kuta yang udah crowded banget. Itu rada apa ya, tapi tergantung orangnya juga sih. Kayak misalnya ya lu bisa aja sih yoga di Kuta gitu. Sebenarnya bisa aja sih, cuman kayak apa ya, gue merasa kayak ambience-nya juga beda. Jadi kayak ya mostly di Kuta itu orang-orang dari Australia itu kebanyakan di sana. Di Kuta tuh, karena mereka mungkin orang-orang Australia yang demen party gitu. Atau kayak bule-bule yang hipis gitu, biasa dia stay-nya pasti di Canggu kayak gitu-gitulah. Nah, kalau di Canggu nih yang hipis-hipis itu tuh apa yang mereka cari? Di sana apa ya? Di sana kayak beach club nggak sama aja sebenarnya kalau beach club ya. Tapi banyak sih yang kalau gue lihat kayak orang-orang bule-bule, lu pasti bakal ngerasain deh. Ya kalau cuma sekali mungkin lu susah yang ngebedainnya. Tapi kalau lu misalnya bulan ini stay di Kuta, habis itu lu pindah ke mana namanya Canggu, pindah lagi ke Ubud, lu pasti bakal ngerasain perbedaan dari turis-turisnya sih. Nah, untuk yang mungkin belum pernah nih, Mas, jadi biar lu bisa apa ya, membedakan lah, maksudnya sedikit lah, maksudnya kasih kisi-kisi dong, maksudnya untuk apa nih? Ya kayak di Canggu tuh sama di Kuta tuh bedanya apa gitu. Kalau mungkin misalkan gua, klubnya banyakan outdoornya di Canggu apa gimana gitu. Kalau misalnya lu pertama kali ke Bali ya, gue saja sih ya lu ke Kuta lah, karena ibaratnya kayak nggak sah lah lu ke Bali tapi nggak ke Kuta gitu. Dan pantai Kuta itu udah mulai rame banget sekarang, dan apa ya, jadi kayak kalau gue sih lebih suka ke pantai-pantai kayak lebih yang ke private ya, kayak misalnya Nyang-Nyang,
Green Ball yang masih terus sepi, Gunung Payung gitu ya. Itu masih sepi atau lu lebih suka yang kayak misalnya kayak pantai-pantai yang banyak beach clubnya, itu daerah-daerah Canggu bisa banyak, atau Seminyak itu juga banyak beach clubnya. Kayak model apa? Cuman Vince di mana Vince? Vince di Canggu. Vince dia itu Canggu. Berarti model tipe-tipe Vince tuh lu lari ke Canggu lah gitu. Banyak tuh. Cuman gue jarang sih kayak ke beach club gitu. Masuknya mahal mah. Emang iya? Iya, masuknya mahal. Berapa kisarannya? Vin Beach itu ya kalau nggak salah kayak 150 kayak lu kayak mesti deposit gitu. Gue juga nggak tahu, nggak terlalu pasti sih. Nah, kurang lebih Kayak Omnia aja tuh yang di atas itu masuknya itu 250, itu dapat welcome drink sih. Cuman nanti lu di dalam ya juga bakalan spend juga buat kayak lu beli makanan, beli cemilan, beli minuman kayak gitu loh. Tetap lu mesti deposit lagi Ya, berarti. kayak misalnya juga lu ke apa beach club yang di Seminyak tuh, yang di Peti Tengah tuh apa namanya? Anjing gue lupa men. Sampingnya W tuh. Apa sih? Mirror. Bukan, cuma klub Lava Vela, bukan. Apa sih? Nanti di skip ya. Iya. Apa sih namanya, gue lupa nih. Beach Club Seminyak. Taubat dia jadi makanya lupaan. Beach Club di Peti Tengah. Potato Head. Potato Head. Jadi lu kayak masuk sih nggak bayar, cuman kayak lu di sana kayak dia kan ada poolnya kayak infinite pool gitu loh. Jadi langsung view-nya langsung ke pantai. Nah misalnya kayak lu buka table di dekat pool gitu, itu misalnya harus spend 2,5 juta. Kalau nggak salah 2,5 juta deh. Sama aja kayak lu ke klub terus buka sofa dong. Iya. Model gitu. Kayak gitulah. Terus atau yang munduran dikit, yang misalnya cuman di bin bag mungkin 1,5 jutaan. Kalau yang gitu. ngemper ada. Ada. Gelar tiker ya. Gelar tiker sendiri. Tapi ya tergantung sih, misalnya lu pengen ke Bali, pengen liburannya seperti apa, tergantung budget lu juga. Gue juga ke Potato Head itu kalau nggak diajak teman gue nggak kesana gue men. Masa? Maksudnya nggak apa gitu yang lu cari gitu, misalkan nyari bule gitu dulu gitu. Apa ya, gue juga bingung sebenarnya. Gue kayak mikir kayak sayang aja gitu tuh sana dengan gue mesti spend sekian juta gitu. Tapi itu masing-masing orang lah ya. Ya itu sih misalnya tergantung keadaan duit lu juga deh. Iya. Nah terus kalau lu pernah gak nih macarin bule gitu mas? Jadi nggak, atau enggak misalkan lu pernah gak sih dengar cerita gitu bule tuh nyarinya tipenya kayak gimana? Gue ada teman. Kalau lu tahu Ceko ya, Ceko itu jadi teman, gue punya teman itu emang nyentrik sih, emang nyentrik banget. Jadi dia coba gambarin Mar nyentriknya dia tuh. Jadi apa sih? Jangan lu kasih fotonya Mar. Oh iya jangan ya. Jadi gini, dia tuh emang anaknya tuh unik, rambutnya gimbal. Rambut gimbal, tatoan. Banyak tatonya, full. Oh sampai muka. Nah itu dia itu awalnya videonya datang ke Bali itu cuman 3 bulan apa 4 bulanan deh. Nah habis di situ ketemu, pas dia datang ke Bali ngontek gue kan, Mar udah aku di Bali nih, oh ya ketemuan udah terus ketemuan ngobrol, gue tanya dia stay di mana, terus gawe apa. Hitam tuh, keling tuh. Hitam. Emang dasarnya hitam, bukan karena kena jemur matahari. Akhirnya dia bilang dia kerja di studio tato. Oh yaudahlah, maksudnya ya oke lah, lu mau ya kerja apa aja lah, yang penting kan maksudnya lu bisa hidup lah di Bali gitu. Karena
di Bali ini kayak lu tuh gampang cari kerjaan enggak? ya asal sebenarnya kerja apa aja bisa jadi kerjaan asal lu mau gitu. Misal lu punya motor, lu ngegojek ya silakan. Lu nggak bisa ngegojek ya lu ojek pangkalan juga bisa kerja kan, bener kan? Atau misalnya lu punya basic apa ya silakan gitu loh. Cuman orang kan kadang mikir milih-milih atau ngeliat dari gua S1 masa gua kerja jadi waiter, masa gua kerja jadi ya kan kadang orang kayak gitu. Nah akhirnya berapa bulan kemudian teman gua ngontek gua lagi, Mar ngobrol yuk, ayo ngobrol. Doi bawa cewek tuh, bule Rusia. Bule Rusia, dan itu menurut gua itu setelah berapa lama tuh di sini? Sebulanan lah kalau nggak salah. Dan itu cakep banget, man. Menurut gua tuh cakep. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol itu udah gua pikir bakalan lama doi di Bali kan akhirnya. Dan ternyata memang jadi sebenarnya teman gue itu udah sempat married tapi divorce. Okay. Nah akhirnya gue pikir doi bakalan lanjut nih, maksudnya sampai lanjut sampai punya anak gitu sama tuh bule kan atau gimana. Ternyata emang dia harus balik ke kampungnya. Jadi gue nggak tahu tuh si cewek itu dibawa lagi apa enggak, gue nggak tahu. Cuman gue si Ceko ini mesti pulang ke kampungnya. Ya gue beranggapan apa namanya kayak bule ini suka dengan orang-orang yang nyentrek, bukan nyentrek ya, apa kayak ya yang beda lah, yang jarang ngelihat di negaranya mungkin. Di Bali ada nih yang orang-orang kayak gini nih kan. Jadi lo kalau mau dapet bule tato muka lo situ. Sini cuy, dari sini peta Indonesia. Ini serius. Peta Indonesia sini aja. Ngirim gitu aja. Tapi nyalinya gede sih orang atau di muka. Tapi memang dia bahasa Inggrisnya bagus. Sebenarnya bahasa Inggris nggak harus bagus, kayak misalnya lu harus bisa grammar. Yang penting lu ngomong sama doi ngerti yang paling lu maksud, jadi nggak masalah. Tapi yang penting berarti lu beda daripada yang lain. Bahasa Inggris lu acak-acakan juga nggak ngaruh ya. Lu bahasa Inggris lu vocab aja jelek juga, yang penting. Tapi si Ceko tuh orangnya tinggi gitu, gede. Enggak. Dia segua, malah lebih kurus daripada gua. Lu belum pernah ketemu Ceko lu ya? Belum. Bro, gua baru ketemu si Alex doang tuh. Kalau Alex lebih ekstrim lagi kan, itu kan dia kayak si siapa yang meninggal tuh kemarin. Jadi mukanya si Rob siapa tuh yang mukanya tengkorak itu. Oh ya, Alex juga tatoan tapi dia setengahnya ini tato muka tengkorak gitu. Iya. Itu juga sakit jiwa juga tuh deh. Dan jadi kalau lu ngeliat di vlog yang sebelumnya, gue pernah ceritain si Alex itu, dia tuh sebenarnya tato artis. Nah, sebelum doi mau ketemuan sama gue, doi emang kobam dulu. Udah gitu pas di jalan, gue nggak tahu sih dia ceritanya, dia bilang dia dipalak sama orang. Gue bingung, orang siapa yang berani malak orang kayak gitu ya? Enggak. Dan dipalak satu tas loh, ada mesin tato sama laptop. Yang gue ngeri juga. Jadi tapi gue rasa nggak dipalak sih, Joko loh ya, kalau nggak lupa naruh dia. Gue rasa gitu deh. Soalnya nih Mas, pas yang terakhir kita liburan bareng itu si Alex kan datang lagi tuh. Nah terus udah gitu teriak-teriak tuh kan depan hotel, Mar, hati-hati lu di jalan apa segala macam. Padahal dia udah mabok, udah tidur dia. Gua yang keluar. Begitu gua keluar, gua tanya, Lex masuk aja gitu kan. Terus kata dia, enggak lah, gua mau balik tuh bang. Ya udah gua anterin. Karena posisi Alex udah lagi mabok parah tuh Mar. Dan gitu akhirnya gue anterin tuh. Sepanjang jalan dia cerita itu dah soal apa namanya, dia dipalak gitu. Lu kalau hati-hati lu beneran ya mungkin gak tahu juga, orang lagi mabok juga dia, gue anterin. Lu hati-hati lu kalau di jalan, nanti kalau ada yang nyamperin cewek cantik apa jangan percaya, dia bilang gitu. Anjing semua itu katanya bang gitu. Barang gue hilang semua apa segala macam. Akhirnya dia nyampe tuh ceritanya. Alex itu juga punya bukin orang Rusia juga tuh. Berarti bener tuh. Lu cuma dapat bule di Bali. Tato muka lu. Iya, orang Rusia juga bukin. Akhirnya nyampe tuh kosan.
kosan yang biasalah gitu kan, banyak pintu. Ternyata kamar dia paling ujung. Nah udah paling ujung, dia gedor-gedor tuh. Dor. Gue bingung juga, anjing nih kosan dia apa bukan ya? Kosan dia kenapa dia gedor-gedor gitu kan? Dor kenceng banget. Anjing bukain lo. Teriak-teriak gitu. Itu posisi jam 3 pagi lah. Anjing kata gue ya, jangan sampai gue mati nih di kosan orang gitu kan, terus di pulau orang di Bali gitu kan, mati gue ngomong anjing. Akhirnya ada kayak rak sepatu gitulah, tapi dari mebel-mebelan gitu, geserin dia ke ininya, ke depan pintunya, naik ke jendela, woi buka ini kak, bangsat lu. Anjing kata gue, ini siapa sih di dalam ya, masa digedor segitu kencengnya, kebo banget gitu sampai nggak bangun-bangun. Taunya dari rak sepatu dia ngambil salah satu sepatu, ngambil kunci men, dia buka tuh kunci. Bangsat nih orang, gue bilang ya, ini kenapa nggak dari tadi? Dia udah teriak-teriak, udah gedor-gedor, terus dia baru buka kita cek. Akhirnya gue penasaran men, itu dalam kosan ada siapa sih? Maksudnya nggak bangun-bangun. Begitu dibuka nggak ada siapa-siapa, anjing gitu, goblok sumpah. Itulah pengalaman kita sekitaran Bali, sharing sedikit. Tapi ya lu mesti ke Bali lah kalau yang belum pernah ke Bali. Ya. Buat liburan. Tapi sebenarnya sekarang kan udah banyak nih orang ke Bali tuh, maksudnya udah banyak. Bosan mungkin. Ada tapi nggak nggak? mungkin sih, kayak teman gue tuh berkali-kali ke Bali, dia nggak pernah ngerasain bosan sih, karena gini, malah orang yang kayak misalnya gue stay di Bali gitu kan, malah orang yang di luar Bali gitu, kayak misalnya lu deh contohnya, Mar udah pernah nyobain makanan ini belum? Malah gue aja kagak tahu, gitu loh. Malah gue kagak tahu. Mar udah pernah ke klub ini belum? Udah pernah ke beach club ini belum? Jujur, malah gue sendiri malah nggak tahu. Jadi kayak Bali tuh selalu ada yang baru. Iya, jadi dan itu entah gimana, apa gue yang super juga, apa gue yang nggak update juga. Jadi kalau misalkan pun nanti berikutnya kita bakalan ngomong Bali lagi, mungkin tahun depan gitu ya kan, ngobrol tahun baru lagi, pasti ada yang baru dong. Gitu. Oke. Dan kalau lu nanya gue misalnya kayak, Mar beach club ini di mana? Gue nggak tahu. Tapi kalau Mar beli popok yang murah, gimana? Gue tahu. Udah tahu banget. Playground yang murah bagus gimana? Gue tahu. Jadi jangan lihat dari tatoan gitu kan, kayak seakan-akan kayak anak pantai gitu. Nggak ngaruh men. Tapi seru nih sampai maksudnya setelah lu nikah dan punya anak, sekarang kayaknya udah mau masuk sekolah gitu kan. Iya. Seru tetap di Bali ya. Jadi bukan cuma buat bujangan doang ke Bali tuh. Iya benar. Lo makanya lo cobalah pindah Bali lo. Amin. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi next video. Bye bye. Bye bye.